Membocorkan rahasia istri oleh seorang suami, padahal itu juga rahasianya juga, seperti menyebutkan hal-hal yang terjadi di antara mereka berdua, dari detail hubungan intim dan semacamnya yang semestinya disembunyikan. Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang seorang pria bermesra dengan istrinya, atau seorang wanita bermesra dengan suaminya, kemudian salah satu dari keduanya menyebarkan rahasia pasangannya. Hadis riwayat Muslim. Dosa besar yang terkandung di dalamnya antara lain: menyakiti orang lain dengan menyebarkan aib, melakukan ghibah, bergosip, melanggar norma kesusilaan dalam menjaga kehormatan pribadi orang lain, dan lain-lain. Perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami atau dengan budaknya melalui duburnya. Dilaknati orang yang melakukan hubungan seks dengan wanita melalui duburnya. Hadis riwayat Abu Daud. Menggauli istri di depan perempuan lain atau laki-laki lain. Dan, menjelang kiamat, akan tersisa manusia-manusia buruk. Mereka saling berhubungan badan, seks bebas, seperti kawinnya keledai-keledai. Pada mereka itulah datang kiamat. Hadis riwayat Muslim. Menikahi seorang wanita dengan niat bahwa ia tidak akan memberikan mahar, hadiah perkawinan, kepadanya walaupun si wanita memintanya. Kategori dosa besar, karena mengandung kebohongan, upadaya dan kelicikan, tindakan zalim, eksploitasi terhadap hak orang lain yaitu mendapatkan manfaat, melakukan hubungan suami istri tanpa memberikan hak yang seharusnya diberikan, mahar. Melukis dengan tangan makhluk hidup yang memiliki roh, baik itu gambar hewan, manusia, atau makhluk lainnya, pada media apapun, baik media berharga atau media murahan, baik di atas tanah atau di tempat lainnya, bahkan jika gambarnya fiksi seperti gambar kuda dengan sayapnya, selain lewat tangkapan gambar dari kamera dan semisalnya. Sesungguhnya para pembuat gambar-gambar ini, makhluk hidup, akan disiksa pada hari kiamat, lalu dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah seseorang yang menyesatkan manusia tanpa ilmu dan pembuat patung-patung. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perjalanan, dan aku, Aisyah, telah menutupi suatu tirai di rumahku yang ada gambarnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, beliau merobeknya dan berkata, orang-orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah mereka yang meniru ciptaan Allah. Aku lalu menjadikannya bantal atau dua bantal. Hadis riwayat Bukhari. Adapun tindakan membuat gambar makhluk yang memiliki roh, makhluk hidup, adalah haram secara mutlak, bahkan jika sebagian dari bagian tubuhnya, baik yang tersembunyi, seperti organ dalam, atau sebagian bagian tubuh yang terlihat, seperti anggota tubuh luar, dihilangkan dalam gambar tersebut. At-tathafful adalah masuk, menyusup, ke dalam jamuan makan orang lain dengan maksud untuk ikut makan, tanpa izin dan tanpa kerelaan dari pemilik makanan. Termasuk juga di dalamnya seorang tamu yang makan melebihi rasa kenyangnya, tanpa mengetahui apakah tuan rumah lega atau tidak.
seseorang yang banyak makan dari hartanya sendiri, padahal dengan jelas, ia tahu bahwa hal itu akan membahayakan dirinya sendiri. Berlebih-lebihan dalam makanan dan minuman, karena dorongan rakus dan sikap sombong. Barang siapa diundang kepada makanan atau walimah, lalu tidak memenuhinya, maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa masuk tanpa undangan, maka ia masuk sebagai pencuri dan keluar sebagai penyusup. Hadis riwayat Abu Daud. Seorang mukmin makan dengan 1 saluran pencernaan, sedangkan orang kafir makan dengan 7 saluran pencernaan. Hadis riwayat Bukhari. Pola makan mencerminkan karakter batin. Orang beriman disiplin dan sadar, orang kafir atau fasik cenderung rakus dan tidak peduli. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Quran Surat An-Nisa 29. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, di mana orang yang ingin datang dilarang, dan orang yang tidak menginginkannya justru diundang. Barang siapa tidak memenuhi undangan, walimah, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Muslim. Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah, dengan tanpa berlebihan dan tanpa sekedar berlagak hebat, kesombongan. Hadis riwayat Nasih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan makanannya 2 orang yang berlomba dalam menyajikan makanan. Hadis riwayat Abu Daud. Karena mengarah membantu pada ria, pamer, dan mubahah, berbangga diri, yang merupakan bagian memakan harta secara batal. Sesungguhnya akan datang seorang laki-laki yang besar lagi gemuk pada hari kiamat, tetapi dia di sisi Allah tidak seberat sayap nyamuk pun. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW melarang minum dari mulut wadah kulit, tempat air, atau dari bagian tengah wadah minuman, dan melarang seseorang bila dia melarang tetangganya memasang kayu-kayu atap rumahnya pada pagar pekarangannya. Hadis riwayat Bukhari. Memilih dan memperlakukan salah satu istri dengan lebih baik daripada yang lain secara zalim dan melawan aturan yang adil. Barang siapa memiliki 2 istri lalu condong, berlebih, kepada salah satunya, maka pada hari kiamat tubuhnya miring, setengah lumpuh. Hadis riwayat Abu Daud. Larangan condong secara lahiriah, bukan condong secara hati, perasaan, urusan hati di luar kendali manusia. Menolaknya seorang suami dari memenuhi hak-hak istrinya yang wajib atasnya, seperti mahar dan nafkah, dan menolaknya istri dari memenuhi hak suaminya yang wajib atasnya juga, seperti menolak hubungan suami istri tanpa alasan syar'i. Jika seorang wanita telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa sebulan, Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu manapun yang engkau suka. Hadis riwayat Sahih Ibn Hibban. Jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur untuk berhubungan, lalu ia tidak datang dan suaminya tidur dalam keadaan marah, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibunya anak-anaknya dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Baqarah 233. Sudah cukup menjadi dosa bagi seseorang jika ia mengabaikan pada orang yang menjadi tanggungannya, yang wajib diberinya makan. Hadis riwayat
Abu Daud. Memutus hubungan, tidak bertegur sapa, dengan saudara sesama Muslim lebih dari 3 hari tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Dan, termasuk, berpaling, yaitu bersikap acuh terhadap sesama Muslim dengan cara bertemu dengannya namun berpaling darinya dengan wajahnya. Dan, termasuk juga, permusuhan hati, yaitu perubahan hati, berubah menjadi benci atau dendam, yang mengarah pada salah satu dari 2 hal tersebut. Terhadap sesama Muslim harus dijaga kedekatan rasa persaudaraan. Terhadap munafik harus dijaga jaraknya. Jika seseorang mengkhianati, berbohong, merendahkan, merusak kerukunan di kalangan Muslim, maka dia mendekati sifat munafik, hipokrit. Meskipun dia mengaku sebagai Muslim, bisa dikategorikan sebagai munafik jika tindakan mereka bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran, persaudaraan, menghormati dan tolong-menolong sesama Muslim. Munafik dalam konteks ini merujuk pada orang yang memiliki penampilan luar yang baik, seolah-olah Muslim sejati. Namun dalam hati dan tindakan mereka malah memusuhi Muslim yang lain sebagaimana sifat orang kafir. Menjaga jarak dan mewaspadai terhadap orang-orang yang memiliki sifat merusak dan hipokrit adalah langkah yang bijak, terutama jika mereka terus menunjukkan tindakan yang merusak kerukunan dan menghancurkan persatuan umat. Sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat, tetapi ia terus berusaha menghasut dan memecah belah di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa memutuskan hubungan lebih dari 3 hari lalu meninggal dunia, maka ia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, dan diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah, kecuali seorang laki-laki yang ada permusuhan antara dia dan saudaranya. Maka dikatakan, tahanlah keduanya sampai mereka berdamai. Hadis riwayat Muslim. Keluarnya perempuan dari rumahnya dengan menggunakan wewangian dan berhias, meskipun dengan izin suami. Siapa saja wanita yang memakai wewangian, lalu keluar rumah, dan melewati suatu kaum, para lelaki, agar mereka mencium baunya, maka dia adalah pezina, dan setiap mata adalah juga pezina. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Siapa saja wanita yang memakai wewangian lalu keluar menuju masjid, maka syaratnya tidak akan diterima sampai ia mandi terlebih dahulu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada kosmetik modern, sabun wangi, shampoo, atau lotion seperti yang kita kenal sekarang. Jika sesuatu produk modern seperti kosmetik, sabun, pewangi pakaian, shampoo, lotion, pelembut setrika, dan lain-lain, menghasilkan bau harum yang menarik perhatian lawan jenis di tempat umum, maka hukumnya bagi wanita sama seperti wangi yang dilarang di hadis tersebut. Solusi aman dan praktis untuk para wanita. Gunakan produk yang aromanya tidak bertahan lama di luar ruangan. Hindari parfum yang tersebar ke sekitar saat lewat. Jika ragu, lebih baik pakai yang tidak beraroma kuat saat ke masjid, pasar, atau tempat umum. Di rumah atau di antara sesama wanita mahram, bebas memakai wewangian. Pembangkangan, nusyus, dari perempuan berupa keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya tanpa persetujuan suami untuk keluar tanpa alasan syar'i, seperti pergi untuk meminta fatwa yang suaminya tidak bisa berikan kepadanya, atau karena rasa takut adanya perilaku buruk atau kejahatan dari orang-orang di sekitarnya atau robohnya rumah.
Wanita itu adalah aurat, malu jika terlihat. Ketika ia keluar dari rumahnya, setan, lelaki, akan mengangkat pandangan untuk melihat dengan fokus. Hadis riwayat Tirmizi. Wanita diciptakan dengan kemuliaan dan harus dijaga dengan syariat, bukan dijadikan objek konsumsi publik. Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan nusyus, membangkang atau tidak taat, maka beri nasihatlah mereka. Jika tidak berhasil, tinggalkan mereka di tempat tidur, dan, jika masih tidak berhasil, pukullah mereka. Jika mereka menaati kalian, janganlah mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa 34. Syalatnya wanita di dalam rumahnya lebih utama daripada syalatnya di hujrahnya, dan syalatnya di tempat paling tersembunyi di dalam rumahnya lebih utama daripada syalatnya di rumahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Hujrah adalah ruang keluarga, lorong, halaman rumah bagian dalam, atau serambi rumah. Dan aku melihat ke dalam neraka, dan aku melihat bahwa kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Dan itu disebabkan oleh kurangnya ketaatan mereka kepada Allah, Rasul-Nya, dan pada suami-suami mereka, serta banyaknya berlebihan dalam berhias. Ketika seorang wanita ingin keluar dari rumahnya, ia mengenakan pakaian terbaiknya, berhias, dan mempercantik diri, lalu keluar untuk menarik perhatian orang-orang dengan penampilannya. Jika di luar rumah wanita aman dengan dirinya sendiri, maka orang-orang tidak akan aman darinya. Permintaan istri kepada suaminya untuk bercerai tanpa alasan yang syar'i, tanpa adanya kesulitan atau bahaya. Siapa saja wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan, yang dibenarkan secara syar'i, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Wanita-wanita yang melepas pernikahan tanpa alasan syar'i adalah wanita-wanita nifak. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya dosa 282, 283. Dayus tidak punya rasa cemburu terhadap kehormatan keluarga. Dan kiadah memfasilitasi perbuatan zina atau maksiat antara laki-laki dan perempuan, atau antara mereka dan laki-laki menggemaskan yang belum baligh. Al-Murdi.